Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, sebuah video aksi tarung bebas antara dua pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan viral di media sosial. Ajang ini diduga terorganisir dan mengandung unsur perjudian. Bilang mengalah dah, bilang mengalah. Inilah potongan video pertarungan dua pemuda yang tengah viral di media sosial. Dalam video tampak dua pemuda bertarung dengan tangan kosong dan dipimpin oleh seorang wasit. Mirisnya, ajang ini juga disaksikan oleh banyak orang hingga menimbulkan kerumunan. Ajang tarung bebas ini diduga terjadi di halaman sebuah sekolah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Berdasar tangkapan layar media sosial, diduga duel ini terorganisir. Bahkan penonton juga dipersilahkan memasang taruhan untuk petarung jagoannya. Polisi kini tengah menyelidiki kegiatan tarung bebas ilegal ini. Kami di sini sedang melakukan penyelidikan terkait adanya video tersebut, apakah tempatnya ataupun orang-orangnya. Sampai sekarang tim kami sedang turun ke lapangan melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan kami bisa mengetahui sejauh mana ataupun di mana tempat kejadian tersebut. Sementara itu, akun Instagram yang sebelumnya mempromosikan ajang tarung bebas sudah tidak bisa ditemukan di laman pencarian. Namun akun dengan nama serupa muncul, diduga dikelola oleh orang yang sama. Polisi sudah menangkap sejumlah pemuda yang terlibat ajang tarung bebas. Kita akan tanya langsung perkembangan kasusnya dengan AKP Lando KS, Kasih Humas Polrestabes Makassar. Selamat malam Pak Lando. Ya, selamat malam Ibu Anissa. Baik, Pak Lando, saat ini polisi sudah menangkap sejumlah pemuda. Siapakah mereka? Apa mereka petarung atau koordinator? Sampai saat ini kita sudah amankan 8 orang. Dari 8 orang itu, 6 orang berstatus sebagai penonton dan 2 orang berstatus sebagai petarung. Kemudian dari pihak koordinator, apakah sudah ada yang ditangkap, Pak? Yang koordinator sampai sekarang masih dalam pengejaran, masih dalam penyidikan pihak kepolisian resort Kota Besar Makassar. Baik, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sudah berapa lama tarung bebas ini terjadi, Pak? Kalau dari interogasi sementara bahwa sebenarnya sudah direncanakan dari bulan Juli, namun baru bertarung tanggal 2 Agustus dini hari sekitar jam 1.00 WITA. Baik, ini pertarungan keberapa, Pak? Itu sementara kita dalami karena ini pelakunya dan masih baru diamankan, jadi sementara kita dalami. Informasinya ajang tarung bebas ini juga dijadikan ajang perjudian ya Pak ya? Siapa yang mengkoordinir uang judi itu Pak? Itulah sampai sekarang pihak kepolisian masih dalam tahap penyelidikan apakah ada unsur judi atau tidak. Karena semua yang mengkoordinir kita belum amankan. Baik, sejauh ini ada akun dari halaman berbagi video terkait dengan tarung bebas ini. Siapa Pak pemilik akun? Apakah sudah diketahui atau mungkin sudah ditangkap? Sampai sekarang kita belum amankan juga yang punya akun media sosial yang sebagaimana yang beredar selama ini. Belum ditangkap ya Pak? Iya, belum. Sampai sekarang dalam pengejaran pihak kepolisian. Sejauh ini dari pemeriksaan 8 saksi, 6 penonton dan 2 petarung, apakah sudah diketahui bagaimana cara mereka merekrut petarung dan menjaring penonton, kemudian mengumpulkan uang hasil judi dan mekanisme pemenang dari hasil judi itu Pak? Ya begini Bu, ya mereka kan mendownload akun medsos, setelah itu diajak untuk menonton dan menghubungi admin untuk setiap penonton membayar 10.000 dan kepada petarung dijanjikan hadiah. Namun sampai sekarang kita masih dalam penyelidikan berapa hadiah yang dijanjikan setiap petarung yang bermain pada saat itu. Baik, penonton harus bayar 10.000, kemudian petarung juga dijanjikan hadiah. Siapa pemberi itu Pak? Berarti memang ada koordinatornya ya Pak ya? Iya,
Ya, kalau dari interogasi sementara atau penyidikan dimungkinkan ada koordinator, termasuk yang punya akun medsos. Namun berapa besar hadiah yang dijanjikan itu yang sementara kita dalami. Baik, kita berbicara seputar dengan koordinator acara ini, Pak. Sebenarnya sudah berapa kali memang tarung jalanan ini terjadi? Apakah memang kegiatan rutin? Itulah dalam sekarang dari informasi bahwa sudah mungkin direncanakan dari bulan Juli. Tapi dari keterangan yang kita dapatkan baik penonton maupun petarung bahwa baru melakukan satu kali kegiatan, yaitu tanggal 2 Agustus sekitar jam 1.00 dini hari waktu Indonesia Tengah. Baik, dalam pertandingan ini apakah ada wasitnya, Pak? Dari video yang beredar ada wasitnya, cuma itu kita belum tahu siapa wasitnya yang ada dalam rekaman video itu. Itulah sementara kita kejar. Baik, sejauh ini terkait dengan koordinator acara dan wasit, apakah polisi sudah mengantongi identitas mereka? Identitas wasit belum. Itulah semua kita sementara dalami, dan kita akan informasikan kepada masyarakat kalau di kemudian hari yang koordinator atau wasit kita sudah amankan. Baik. Terima kasih AKP Lando KS, Kasih Humas Polrestabes Makassar telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, Putri Bungsu Akiditio Herianti gagal diperiksa Polda Sumatera Selatan terkait gaduh sumbangan 2 triliun. Herianti batal diperiksa karena alasan sakit. Petugas Dinas Kesehatan Sumatera Selatan kembali mendatangi rumah Putri Bungsu Akiditio di kawasan Ilir Timur 1, Palembang untuk mengecek kondisi kesehatan termasuk melakukan tes swab PCR Herianti. Herianti seharusnya menjalani pemeriksaan kedua kemarin, namun karena kondisi kesehatan menurun, penyidik pun batal memeriksanya. Hingga kini polisi baru memeriksa 5 orang saksi terkait rencana pemberian sumbangan uang 2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19 di Sumatera Selatan. Pemirsa, banyak komentar di sosial media terkait dengan prank sumbangan 2 miliar ini. Salah satunya 2 triliun maksud kami. Salah satunya adalah bagaimana kepolisian bisa kena prank terkait dengan sumbangan 2 triliun ini yang ternyata bisa dibilang ada pula yang mengatakan bahwa ini adalah sumbangan bodong. Kita sudah terhubung dengan Bapak Johnson Panjaitan, penasehat Indonesia Police Watch. Selamat malam Pak Johnson. Selamat malam. Baik, Pak Johnson, menurut Anda, polisi terkena prank sumbangan 2 triliun rupiah ini, responnya seperti apa, pandangan Anda? Pertama, menurut saya, karena ini beritanya sudah simpang siur, sebaiknya kita on the track pada hukum acara, pada pro justisia. Karena kalau tidak, ini semua digoreng-goreng, isunya ke sana kemari, dan yang merugikan kita adalah kewibawaan institusi dan situasi sosial agar orang mau membantu. Jadi saya kira kalau kita mau on the track pada pro justisia memang butuh waktu yang cukup. Kenapa saya katakan butuh waktu yang cukup? Karena menyangkut soal uang dan seluruh tracing keuangan itu membutuhkan prosedur birokrasi yang rigid. Jadi saya kira kita semua harus menahan diri agar situasinya kondusif. Jangan sampai kita karena informasi yang sangat terbatas mengadili niat baik gitu loh. Sementara kan hukum pidana kita kan harus azas praduga tak bersalah, apalagi kalau kepada institusi dan kepada pejabat begitu. Itu menurut saya sikap yang sekarang ini secara dewasa harus kita lakukan untuk memperjelas situasi. Baik, ada yang bilang anak dari Akiditio sudah ditetapkan tersangka, namun beberapa waktu kemudian, beberapa jam kemudian diralat bahwa belum menjadi tersangka. Menurut Anda, Pak Johnson, apakah putri dari Akiditio ini layak untuk ditahan? Ya, itulah yang harus diperbaiki di internal polisi. Saya kira poin saya adalah harus pro justisia. Kalau pro justisia sebenarnya secara hierarki di provinsi itu siapa? Tentu ada Kapolda, ada Direskrimum, ada Humas.
Intel itu sebaiknya kerja Intel ya, jangan Intel ngambil kerja Humas, akibatnya jadi kewibawaan institusi menjadi turun dan situasi menjadi simpang siur. Saya mau mengingatkan, selain institusi, karena ini menyangkut soal uang dan ada tracing uang, saya kira jangan terlampau dilebih-lebihkan kita mau mengandalkan dalam rangka mengecek rekening orang pakai Intel pajak, Intel ini lama-lama Indomie telur gitu yang menyebabkan situasinya menjadi buruk. Karena terus terang saja untuk tracing uang itu membutuhkan prosedur, apalagi uangnya ada di luar bukan ada di dalam gitu loh. Jadi butuh kesabaran karena hukumnya sendiri sangat rigid karena menyangkut rahasia bank. Pak Johnson, dari yang Anda perhatikan kinerja kepolisian terkait dengan kasus ini, apakah memang cenderung tumpang tindih dan semua mau tampil atau bagaimana, Pak? Iya, sebenarnya ada kesalahan dari awal ya. Sebenarnya semuanya niatnya tadinya baik, ingin membantu COVID. Memang fantastis 2T dan itu dilakukan oleh sebuah keluarga yang kredibilitasnya baik. Akan tetapi sayangnya memang persiapan cross check kurang begitu baik dilakukan, terus sudah langsung publikasi sehingga mengakibatkan situasinya menjadi rumit gitu loh. Banyak hal detail-detail yang menyebabkan ini semuanya menjadi simpang siur seperti itu. Dan Baik. itu yang harus kita tahan diri dan kita perbaiki menurut saya. Baik, Pak Johnson, tadi Anda mengatakan bahwa sumbangan ini nilainya fantastis, kemudian tidak ada verifikasi. Sejauh ini untuk Kapolda Sumatera Selatan, apakah layak dicopot ataupun dimutasi dengan tidak melakukan background check, tidak verifikasi, dan tidak mengetahui benar apakah benar keberadaan uang 2 triliun ini, tapi sudah dipublikasi duluan gitu? Menurut saya sekarang kita harus agak tenang dulu. Internal kepolisian baik di tingkat provinsi maupun di tingkat Mabes melakukan konsolidasi, jangan terlampau cepat karena ini nanti bisa dipolitisir ke sana kemari soalnya, sementara substansi persoalannya sendiri tidak dijawab. Jadi menurut saya konsolidasi sudah benar, apa yang harus dilakukan itu sudah on the track, di bawah koordinasi Kapolda dan Kadif Humas untuk komunikasinya dengan publik, dan dijaga agar langkah yang dilakukan itu pro justisia. Nah, begitu juga saya kira dengan internal Mabes, saya kira Kapolri akan sangat bijak untuk melakukan evaluasi dan membantu agar situasinya menjadi lebih dingin sehingga kita bisa mencari penyelesaian secara hukum lebih baik daripada berita yang simpang siur seperti ini. Pak Johnson, jadi sebenarnya tiap departemen ataupun divisi dari kepolisian ini harus bekerja sesuai dengan job desk-nya ya Pak, jangan tumbang tindih jika kasus ini ingin cepat selesai gitu. Betul, jadi kan tadinya ini kan awalnya kan sumbangannya ke pribadi, tapi ternyata ada mekanisme birokrasi melibatkan internal kepolisian. Buktinya yang ditulis di Giro Biliat itu kan kepala keuangannya Polda. Nah ini di sini ada kerumitan sendiri. Kemudian juga intelnya sudah ngomong duluan. Nah itu dikonsolidasi dulu, kemudian dibuat tracknya supaya pro justisia agar tidak bisa digoyang-goyang dengan isu-isu yang ditarik ke sana, ditarik ke sini. Apalagi kita mau masuk kepada soal uangnya, apakah benar uangnya 2 triliun atau tidak. Uang 2 triliun belum jelas, kita udah copot sana, copot sini, salahin sana, salahin sini. Jadi itu yang harus kita hindari. Jadi kita mari tahan diri dan memperjelas penyelesaian kasus ini, menurut saya begitu. Baik, Pak Johnson, PPATK menyebut bahwa uang 2 triliun yang tercantum di Giro Biliat ini tidak ada. Apakah sudah bisa dikategorikan penipuan? Belum, karena untuk mengecek itu ada birokrasi yang harus ditempuh, Mbak. Ya harus birokrasi yang ada ditempuh, apalagi kalau memang uang yang 2 triliun itu berasal dari dana yang ada di bank luar negeri, itu makin lebih rumit lagi nanti urusannya. Memang saya ngerti ada spekulasi yang mengatakan ini ada kelompok-kelompok yang jual beli apa segala macam masalah atau kasus atau membohongi soal rekening, soal uang itu, ya silakan saja. Tapi saya mau polisi jangan tergiring ke situ. Dia on the track saja pro justisia, sambil dia konsolidasi, dia terus menempuh upaya memperjelas kasus ini ke arah yang benar secara hukum pidana. Itu menurut saya jauh lebih arif.
Baik. Terima kasih Pak Johnson Panjaitan, penasehat IPW telah bergabung bersama kami di Newsroom. Pemirsa, masyarakat saat ini antusias mengikuti vaksinasi COVID-19. Sayangnya banyak daerah kekurangan stok vaksin. Kami akan hadirkan pembahasan usai jeda.